Halo sahabat Thompson, apa kabar Anda? Hari ini semoga dalam keadaan sehat ya dan tetap masih menerapkan protokol kesehatan. Ya, senang sekali saya Dinda Safira kembali menyapa Anda di channel YouTube kita Thompson Network. Perbincangan kita hari ini tidak kalah seru dengan video-video sebelumnya ya, banyak hal yang sudah kita bagikan sharing untuk Anda dan kali ini juga tidak kalah serunya terutama untuk Anda yang lagi merencanakan berkeluarga ya dan mungkin sedang galau hari ini karena Anda ingin menunda mempunyai buah hati atau sedang merencanakan jarak usia antara anak satu dan anak kedua. Nah, bingung menggunakan kontrasepsi apa dan saat ini kita akan bahas karena memang ini seru sekali ya. Kalau kita ngomongin soal keluarga berencana ini pastinya sudah tidak asing lagi, merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk menekan angka kelahiran di negara kita dan mengendalikan pertambahan penduduk ya, dan salah satu programnya adalah keluarga berencana. Ini memang merupakan program pemerintah ya, dan di antara sahabat Thompson mungkin lagi merencanakan ya bagaimana nih menjaga jarak antara anak yang satu dan yang kedua, atau mungkin sedang menunda dan bingung memilih kontrasepsinya. Nah, pas banget kita akan bahas soal kontrasepsi hari ini sahabat Thompson, dan untuk membahasnya sudah ada Mbak yang satu ini yang cantik ini ya. Mbak Niputu Mila Pratnya Dewi ya, ini dari unit pelayanan KB Dinas P2KB P3A Kabupaten Bandung. Halo, apa kabar Mbak Mila? Baik, ya. Mbak Mila, bener ya. Nah, ini kita ngomongin soal kontrasepsi nih Mbak Mila. Mungkin sahabat Thompson sedang merencanakan mempunyai anak berapa atau merencanakan jarak usia antara anak satu dengan yang lainnya ya. Tentunya untuk merencanakan itu salah satu caranya menggunakan alat kontrasepsi. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih Mbak Mila tentang kontrasepsi, mungkin ada nih yang tidak ngeh, sahabat Thompson tidak paham apa itu kontrasepsi. Silakan, mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Baik, terima kasih. Sebenarnya pengertian kontrasepsi itu sudah secara luas, udah Mbak langsung sebutin tadi ya. Sebenarnya alat kontrasepsi itu adalah alat yang bertujuan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Oke. Dengan alasan tertentu seperti yang Mbak sebutkan tadi, mungkin pasien tersebut ingin menunda kehamilan atau ingin mengikuti program keluarga berencana. Itu sih secara luas. Jadi memang itu alat untuk menunda kehamilan. Dan mungkin bisa digunakan untuk pasien yang habis mengalami keguguran. Ya, habis mengalami keguguran karena untuk memulihkan rahimnya kembali itu kan harus memerlukan waktu 6 bulan. Nah, jadi rentan waktunya itu kita menyarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Oke, sebenarnya untuk mencegah kehamilan itu selain menggunakan alat kontrasepsi, sebenarnya ada cara lain nggak sih Mbak Mila yang bisa dilakukan? Maksudnya untuk mencegah kehamilan tanpa menggunakan alat kontrasepsi? Bisa ya. Bisa. Mungkin dengan menggunakan metode ada yang namanya kalender. Jadinya itu nanti mengarah ke kontrasepsi alami dia, Mbak. Jadi bisa pilih ya, menggunakan alat atau tidak. Jadi alat. Mungkin yang ingin milih menggunakan alat pengen tahu sebenarnya seberapa penting sih untuk menggunakan alat kontrasepsi ini. Kenapa penting untuk digunakan? Kalau kita bilang penting, sangat penting. Sangat penting. Kalau dibilang nggak penting juga nggak penting. Ini tergantung sebenarnya sama yang membutuhkan. Saya bilang kontrasepsi ini penting, kayak saya sebutkan tadi, ada pasien yang habis mengalami keguguran. Nah, jadi karena indikasi medis, dia itu harus memulihkan kembali, artinya menormalkan kembali kondisi rahimnya dia itu untuk siap menerima pembuahan, harus memerlukan waktu minimal 6 bulan. Jadi untuk menghindari keguguran terulang lagi, jadinya kita sarankan untuk menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang memang cocok untuk kondisinya dia. Salah satu alat kontrasepsi berarti banyak ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang sangat-sangat dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Ada yang bisa, ada yang tidak ya, tergantung kebutuhan dari si ibu atau si keluarga itu ya. Merencanakannya untuk apa nih? Menunda punya anak atau untuk menjaga atau kondisi kesehatan atau menjaga jarak itu seperti apa ya. Nah, bisa memilih salah satu alat kontrasepsi. Sebenarnya ada berapa jenis alat kontrasepsi nih Mbak Mila? Alat kontrasepsi itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Ada alat kontrasepsi yang hormonal dan ada yang non hormonal. Nah, kita dari yang hormonal dulu. Nah, hormonal itu ada suntik,
Oke. Mungkin itu sudah populer banget ya di kalangan ibu-ibu. Suntik, kemudian ada implan, implan atau sering disebut dengan susuk KB. Kemudian ada pil, kemudian ada IUS. Nah, IUS ini sama seperti IUD dia, yang ditempatkan di dalam rahim, cuman dia ini mengandung hormon. Oke. Kalau yang IUD itu kan tidak ada hormonnya, hanya mengandung tembaga. Kalau IUS ini dia ada hormon progestinnya. Kemudian kita ke alat kontrasepsi yang hormonal, yang non hormonal maksudnya. Iya. Yang non hormonal itu ada kondom, ya, ada IUD atau sering disebut dengan spiral, lebih gininya, lebih dikenal spiral. Kemudian itu ada apa namanya, tubektomi. Tubektomi itu untuk cewek. Jadinya ini metode operasi ya sebenarnya, steril, sama yang vasektomi. Itu untuk prianya ya. Oke. Jadi terbagi hormonal dan non hormonal. Ini tergantung kondisi seorang pasien kah, atau memang terserah mau milih yang mana aja gitu? Seperti apa nih untuk menentukan, banyak nih ya, untuk menentukan orang ini pakainya yang cocok ini, jenis yang ini berdasarkan kondisi tubuhnya, atau memang whatever mereka maunya apa? Ini seperti apa nih Mbak Mila? Bener yang Mbak bilang tadi. Ini tergantung kondisi tubuhnya. Karena tidak semua orang itu cocok menggunakan. Mbaknya cocok menggunakan pil, saya belum tentu boleh menggunakan hal itu. Gitu. Nah, sekarang sudah sangat dipermudah sekali Mbak, kerja bidan, kerja dokter yang artinya boleh menangani masalah kontrasepsi ini. Sudah ada disediakan yang namanya aplikasi e-Klop. Aplikasi e-Klop. Jadinya kita itu sudah bisa download melalui Play Store ya. Di sana kita bisa membantu klien untuk memilih jenis kontrasepsi yang cocok atau yang memang terindikasi untuk kondisinya. Nah, udah itu di sana kita bisa menentukan hasil dari pengkajian sebelumnya. Sebelum untuk misalkan pasien ini ingin menggunakan kontrasepsi, datang ke kita dengan hasil pengkajian, misalkan dia pernah mempunyai riwayat penyakit menular seksual seperti itu. Kemudian dia pernah mengalami radang panggul. Nah, dari aplikasi itu kita bisa bantu mana alat kontrasepsi yang paling tepat untuk dia. Gitu. Nah, kalau misalkan seperti kasus yang saya sebutkan tadi, ada penyakit menular seksual, radang panggul, kita usahakan untuk menghindari dia menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim. Karena hal itu bisa memperparah biasanya kondisinya. Gitu. Itu tadi kan banyak ada suntik, pil KB, ini salah satu indikasi yang jangan pakai yang dipasang di dalam rahim ya tadi ya, yang penyakit. Dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Mungkin bisa berikan contoh juga, mungkin sahabat Thompson ada lagi bingung milih alat kontrasepsi yang kira-kira pas untuk dia ya. Mungkin Mbak Mila bisa ngasih contoh kalau misalnya suntik, bagusnya kondisi yang dalam keadaan seperti apa, yang tidak boleh suntik yang seperti apa, yang KB seperti apa. Secara singkat aja biar ada pandangan nih untuk sahabat Thompson memilih alat kontrasepsi. Kembali ke saya yang bilang tadi, itu kita menentukan, sebenarnya bukan kita yang menentukan kita kondisi membantu, tubuh kita ya. Kita membantu klien untuk memilih kontrasepsi yang cocok untuk dia, itu tentunya harus melalui pengkajian terlebih dahulu. Pengkajian terlebih dahulu, apakah dia punya riwayat penyakit seperti itu. Salah satu mungkin contoh yang bisa saya berikan, ada seorang ibu habis melahirkan tapi dia ingin menggunakan alat kontrasepsi. Nah, dan dia juga ingin meneruskan untuk memberikan anaknya ASI. Sebenarnya tidak semua alat kontrasepsi boleh dia gunakan. Salah satunya itu kita tidak sarankan dia untuk menggunakan pil KB. Ada salah satu pil KB yang boleh digunakan oleh ibu menyusui, yaitu pil KB laktasi. Karena kalau misalkan dia menggunakan pil KB kombinasi itu justru nanti mengurangi produksi ASI-nya. Gitu. Jadinya kita sarankan dia menggunakan suntik 3 bulan boleh, IUD boleh, kemudian susu KB juga boleh, karena alat kontrasepsi yang saya sebutkan tadi itu tidak akan mempengaruhi produksi ASI-nya. Susu KB ada ya? Ada. Saya baru dengar susu KB. Ternyata ada ya? Itu bisa membantu juga ya? Bisa.
Oke, jadi itu bisa dipilih ya apa yang harus digunakan, tapi lebih baik konsultasi dulu ya Mbak Iya, Mila ya. benar. Jadi biar lebih tahu kondisi yang sebenarnya dalam tubuh seperti apa, cocoknya seperti apa ya. Nah, efek-efek samping dari kontrasepsi kan banyak nih ya. Banyak keluhan-keluhan para ibu, diantaranya tidak haid, ya itu yang paling banyak dialami ya, tidak haid sampai ya jangka waktu yang lama, kemudian kondisi tubuhnya juga ada yang tambah berbeda. Saya bilang berbeda saja ya, berbeda, tidak sama sebelum melahirkan gitu ya. Banyak deh efek-efek yang dirasakan. Itu normal atau bisa dicegah nggak efek-efek seperti itu, atau harus ganti? Itu apa tanda tidak cocok atau bagaimana nih Mbak? Sebenarnya semua kontrasepsi itu punya efek sampingnya, Mbak, ya. Baik. Benar. Semua kontrasepsi itu ada efek sampingnya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang menggunakan implan tidak mendapatkan haid sama sekali. Tapi dia biasa aja tuh. Nggak ada masalah apa-apa nggak ada masalah gitu ya? apa-apa. Kadang juga ada yang menggunakan implan, haidnya teratur. Jadinya respon tubuh orang itu tidak semuanya sama terhadap alat yang kita pasangkan itu. Gitu. Tapi kalau tidak mendapatkan haid karena KB itu berbahaya nggak sih Mbak sebenarnya? Nah itu kan karena salah satu efek samping penggunaannya memang seperti itu, jadi tapi tidak berbahaya. Tidak. Itu karena efek dari KB-nya itu hanya akan sementara atau selamanya? Selama menggunakan KB itu? Ya, selama menggunakan KB aja. Biasanya setelah penggunaan KB, setelah kita stop penggunaan KB-nya itu, haidnya akan kembali normal. Oh, baik. Jadi memang selama penggunaan KB, walaupun itu efek yang dirasakan ya setelah menggunakan salah satu jenis kontrasepsi tadi ya, tapi itu memang tidak berbahaya ya Mbak ya. Dan tadi di awal kan tadi saya menanyakan bisa nggak KB tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Tadi Mbak bilang mengatakan bisa karena itu termasuk salah satu kontrasepsi alami. Ini berdasarkan kalender ya. Nah, ini banyak banyak di luar sana sepertinya wanita agak-agak kesulitan menghitung sebenarnya ya. Masa subur wanita tuh di mana? Saya aja kadang suka bingung ini. Apalagi mereka-mereka yang haidnya bisa dibilang tidak lancar ya, itu lebih agak membingungkan. Nah, mungkin Mbak Mila bisa kasih membantu untuk sahabat Thompson yang kebingungan nih menghitung kalender kalau tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi. Mungkin bisa kasih contohnya masa suburnya kapan, haidnya siklusnya yang berapa hari ya, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Sebenarnya untuk metode kalender ini, saya pribadi tidak menyarankan untuk yang mempunyai siklus haid tidak teratur. Tidak, karena angka kegagalannya biasanya tinggi, bisa sampai 20% itu terjadi kehamilan. Nah, untuk yang mempunyai siklus haid teratur, itu biasanya masa suburnya kita itu puncaknya pada hari ke-14. Misalkan mbaknya hari ke-14 setelah haid. Ya. Dari hari pertama haid ya. Hari pertama haid. Misalkan mbaknya haid tanggal 1. Tanggal 1. Berarti tanggal 14-nya itu sudah puncaknya. Sudah puncak masa subur. Jadi 14 itu dihitung bukan setelah selesai haid. Dari hari pertama dari haid haid pertama. Kemudian 14 harinya itu, tapi kita sudah mulai wanti-wanti dari H-3 sebelum tanggal 14. H-3 sebelum tanggal 14 ya. Sebaiknya jangan melakukan hubungan di rentan waktu yang saya sebutkan tadi, 4 hari ke-14, H-3-nya sampai H+3-nya. Seminggu lah ya. Puasa dulu seminggu gitu. Untuk mencegah ya, itu hitungan kalau haidnya normal nih. Jadi bisa dihitung nih sahabat Thompson, dihitungnya 14 itu bukan setelah haid selesai ya, tapi dihitung dari hari pertama haid. Hari ke-14, H-3 sebelum ke-14 itu udah mulai masa subur. Udah mulai masa subur sama H+. Jadi sekitar kenapa 1 minggu. Saya bilang H-3? Karena kan bisa ngomong secara gini kan nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Karena si sel sperma itu dia tuh punya masa hidup 48 jam di dalam rahim. Nah, jadinya kalau kita pokoknya orang puncak masa suburnya tanggal 14 nih, jadinya tanggal 11, 12, 13 tuh nggak apa-apa deh gitu.
Nah itu kan si sperma tuh dari misalkan tanggal 11 nih terjadi. Iya. Udah gitu dia tuh masih bisa bertahan di rahim 2 hari. 2 hari. Maka dari itu dari sebelum masa subur hari pertama tanggal 14 sebelumnya itu sudah dicegah ya. Karena seperti yang sudah Mbak Mila katakan, daya tahannya lama ya. 2 hari, jadi untuk mencegah lebih baik puasa dulu ya sampai 1 minggu ke depan ya. Nah, terkait dengan alat kontrasepsi ini Mbak Mila, tadi kan ada efek-efek dari alat kontrasepsi itu sendiri ya. Sebenarnya bahaya nggak sih? Ada bahayanya nggak sih penggunaan kontrasepsi? Karena memang beberapa kasus ada yang katanya tertinggal atau lepas dengan sendirinya yang seperti itu, banyak yang terjadi di masyarakat hal-hal seperti itu. Ini sebenarnya bahaya nggak penggunaan kontrasepsi, dan untuk menghindari bahaya itu apa nih yang harus dilakukan? Semua alat kontrasepsi ada efek sampingnya, kembali lagi ke depan. Cuman yang kayak Mbak jelaskan tadi, mungkin IUD-nya sampai tertinggal, nggak bisa dilepas. Nah mungkin itu sebelum di awal mungkin penjelasannya kurang jelas atau gimana konsultasi dengan tenaga kesehatan, yang seharusnya IUD itu kita gunakan 8 tahun. 8 tahun maksimalnya. Nah mungkin pasiennya tersebut lupa atau dia merasa aduh nggak usah lah dilepas. Nah otomatis kan terjadi penanaman dia di dalam rahim kita, atau bahkan saya pernah menemukan kasus IUD-nya itu keluarnya cuma setengah. Jadi putus jadinya gitu, sudah gimana? rapuh di dalam. Rapuh di dalam karena yang pemakaiannya harus 8 tahun dipakai sampai 25 tahun gitu. Karena dia merasa tidak apa-apa kan. Jadinya nggak usah lah gitu mungkin ya niatnya untuk memeriksakan atau mengontrol. Seperti itu aja sih. Jadi sebenarnya ada efek samping penggunaan apapun alat kontrasepsinya, tapi kalau dibilang bahaya ini tergantung dari kedisiplinan ya. Kira-kira aturan pakainya sampai berapa lama? Jangan sampai lewat. Seperti itu contohnya ya, harusnya 8 tahun. Di awal harusnya sudah dijelaskan. Gitu. Nah, ini sebenarnya alat kontrasepsi ini harus ada konsul secara rutin nggak sih Mbak Mila? Ada. Kalau misalkan IUD, kita sarankan kontrolnya setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan kontrol? Untuk menentukan posisinya apakah masih bagus, seperti itu. Nah, kalau untuk misalkan yang lain kayak suntik 1 bulan, gitu. Suntik 1 bulan, suntik 3 bulan, itu kan sudah bisa kita lakukan konsultasinya setiap mau suntik gitu ya. Mau suntik, kalau misalkan ada apa-apa, langsung saja ditanyakan apa keluhannya sekarang gitu. Bisa nggak sih? Kadang ada kasus yang mungkin telat 1 hari nih, suntiknya harusnya tanggal sekian gitu ya. Sekarang tanggal berapa nih? Harusnya tanggal 20 misalnya. Tapi karena ada kesibukan, terus akhirnya suntiknya tanggal 21 gitu ya. Nah, ada efek nggak nantinya? Bisa kebobolan kah hanya telat 1 hari itu atau seperti apa nih Mbak Mila? Nah, kalau untuk mencegah terjadinya ketelatan itu biasanya bidan tuh punya tekniknya sendiri. Jadinya suntiknya tanggal 20 nih bulan sekarang. Bulan berikutnya janganlah pas tanggal 20 kita majuin lah pasti 2 hari gitu. Begitu. Jadi memang udah ada triknya ya dari bidannya sendiri ya, atau mungkin dokternya ya. Jadi memang harusnya tanggal 20, sebenarnya tanggal 20 ya, tapi untuk mencegah keterlambatan itu akhirnya dimajukan tanggal 18, 19 gitu. Seperti itu. Gimana nih sahabat Thompson, mungkin sudah mulai terbuka ya. Kira-kira mau pilih alat kontrasepsi apa, menggunakan alat kontrasepsi atau kontrasepsi alami? Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mila cara menghitung tanggal ya. Itu sistem kalender kontrasepsi alami ya, bisa dilakukan. Dan mungkin persepsi yang kemarin agak-agak takut nih karena banyak ketemu dengan orang-orang yang ya bisa dibilang alat KB-nya tinggal atau seperti apa. Ini tergantung dari Anda sahabat Thompson, disiplin ya menggunakan alat KB-nya kok. Dan jangan lupa juga untuk selalu kontrol ya. Itu ya kuncinya biar pas nih, tidak ada efek-efek yang membahayakan untuk kesehatan di masa depannya. Sebelum kita akhiri perbincangan kita nih Mbak Mila, tapi seru ya perbincangan kita alat kontrasepsi. Kalau live enak banget nih kalau ada yang bertanya gitu. Pasti banyak kasus-kasus yang dialami oleh sahabat Thompson terkait dengan alat kontrasepsi ini. Ada yang mungkin ya efek-efek yang kita tidak kita temui selama ini, tapi ada
sahabat Thompson rasakan. Ya mungkin lain kali kita bisa sambung perbincangan kita ya. Tapi terakhir sebelum kita pamit nih Mbak Mila, mungkin Mbak Mila bisa berikan pesan-pesan terkait kontrasepsi ini untuk sahabat Thompson, silakan. Oke. Jadi untuk sahabat Thompson, bagi yang ingin menggunakan kontrasepsi atau ingin berencana untuk menunda kehamilan, saya sarankan sih lebih baik sebelum memilih berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang yang memang benar-benar paham di bidangnya gitu. Biar tidak kejadian seperti sekarang kan banyak yang dapat informasi, mungkin ada yang dari temennya, saya jangan pakai itu dong nanti takut. Otomatis orangnya itu akan terpengaruh gitu ya. Karena nggak semuanya cocok ya, beda-beda ya. Seperti yang kita sudah bahas tadi, setiap individu itu beda-beda dia efeknya gitu. Jadinya sebelum menggunakan apapun itu lebih baik kita mencari informasi yang memang benar-benar dari orang yang paham tentang itu. Gitu. Oke, jadi memang mencari informasinya kepada yang ahli ya. Jangan kepada teman, jangan kepada Google. Karena walaupun mungkin penjelasannya komplit, tapi pemahaman kita kadang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi untuk Anda, kondisi seseorang juga berbeda-beda satu sama lain ya. Benar. Untuk bisa menentukan alat kontrasepsi ada baiknya konsultasi kepada yang ahli, mungkin bidan Anda atau dokter yang memang sudah langganan gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan untuk tentunya ya. Jadi memang sebagai salah satu mendukung program pemerintah yaitu Keluarga Berencana, yuk mulai dari sekarang merencanakan nih seperti menjaga jarak usia antara anak satu yang kedua dengan cara KB ya. KB dengan alat kontrasepsi ataupun tanpa alat kontrasepsi juga bisa dilakukan karena tentunya punya manfaat untuk kedepannya. Baik sahabat Thompson, sampai di sini perbincangan kita bersama Mbak Mila, seru sekali. Terima kasih loh Mbak Mila sudah berbagi informasi kepada kita semua, sangat bermanfaat sekali terutama untuk Anda yang sedang memilih alat kontrasepsi saat ini ya. Nah kalau ada pertanyaan mungkin Anda bisa sampaikan di kolom komentar, nanti Mbak Mila kalau ada waktu bisa langsung dijawab nantinya ya. Dan jangan lupa juga share, like video kita dan subscribe channel YouTube Thompson Network. Terima kasih, saya Dinda Safira pamit, sampai jumpa. Terima kasih.